Oke, untuk konfigurasi antara dua router langsung kita setup aja. Di sini kita pakainya yang 4331, kita taruh satu sini, langsung dikit sini. Nah, segini aja cukup, kita copy aja. Nah, misal ini router A, ini router B ya, router B. Misal kita punya jaringan di sini ya, kita kotakin dulu pakai yang ini. Nah, di sini misal kita punya jaringan gini, punya juga di sini. Nah, kotak ini sebenarnya buat nandain atau membuat nyatet lah, kayak nyatet 22.108.1.0. Nah, misal kita punya jaringan di sini tuh ini, jaringan yang sini tuh ini, yang sini tuh 2.0. Nah, 192.168.1.0 itu jaringan A, yang 2.0 ini jaringan B. Ini jaringannya ya, bukan gateway ataupun apa itu. Nah, setelah kayak gini kita pasang switch dulu. Di sini kita pakai 2960 ini aja. Kita taruh sini. Kita copy. Nah, misal di sini kita punya switch A. Di sini kita punya switch B. Nah, langsung kita taruh device-nya PC. Misal 2 PC, 1 laptop. Ini ya misalnya ya. Misal ini PC A1, ini PC A2, ini laptop A1, ini PC B1, ini PC B2, ini laptop B1. Nah, kita hubunginya pakai kabel straight karena ini beda perangkat ya. Nah, ingat-ingat gigabit 00 itu masuk ke switch. Nah, fase Ethernet dari switch itu masuk ke si router. Kita lanjut ke yang bawahnya. Fase Ethernet 0/2 itu masuk ke PCA. Lalu lanjut fase Ethernet 0/3 itu masuk laptop. Seterusnya ini masuk sini. Nah, lanjut ke yang sampingnya. Kok malah ini salah, pakai kabel. Ini gigabit 00 itu masuk ke switch. Kita perlu ingat jangan sampai salah. Nah, 00 masuk ke PC. 00 berapa ini? Nah, 02 ya. Kalian tuh bisa tahu kabel yang di connect tuh berapa dengan nge-hover gini atau diarahin mouse-nya. Nah, gini. Terakhir kita pakai crossover karena sama router gigabit 001, gigabit 001. Perlu diingat-ingat ya teman-teman. Sebenarnya bebas masuk semana aja, yang penting ingat. Soalnya kalau ketukar kan yang pasti nanti menunda waktu kalian konfigurasi, kan pasti ada error kalau ketukar. Nah, kita punya jaringan 1.0, kita masukkan ke routernya pakai config, terus gigabit. Jangan lupa ini berapa, yang ke switch itu 00. Nah, kita setting yang 00, jangan lupa di onin dulu. 192.168 ini diisi gateway-nya itu teman, atau gateway itu punya router ya, 11 berarti. Kabel kelasnya kita pakai 255.25.0 aja atau /24 karena kita belum nyeting untuk berapa usernya, kita buat gini aja, default aja.
Lanjut ke yang sini, isinya 1.2.168.1.2 karena kan yang 1.1 kan udah dipakai sama si router. Nah di sini kalian isi 1.2.168.1.1. Nah tipsnya kalian copy aja ini, kalian nanti bakalan kepakai terus untuk setting di yang jaringan A. Isi di sini. Ini 1.3 berarti ini default, ini kalian lepas saja. Lanjut ke PC, salah, ini harus 1.4. Nah sip, ini kan 2, 3, 4 yang ini tadi. Oke nice. Nah kalau udah lanjut ke yang sini, kita setting dulu ini router B ke fast ethernet yang harus diminimize dulu. Gigabit 00 ini masuk ke switch, jangan lupa di on dulu. Harus 22.168.2.1 berarti. Nah, lanjut ke konfigurasi perangkatnya, sama kayak yang jaringan A tadi. Kita lewat desktop aja buat nyetingnya. Masukin sini dulu. Ini 2, ini 5 gini. Nice. Lanjut ke yang sini. Kita config di sini. Ketiga, titik 1. Isi default gateway-nya 2.1. Nah, kita coba ping ya. Sukses. Oke. Harusnya aman sih kalau konfigurasinya nggak ada miss ngikuti step ini tadi. Harusnya ini kesini pun masih bisa di jaringan internal. Nah ini PC ke router. Nah kalau in progressnya ada progressnya agak lama, kalian tuh bisa coba lagi sebenarnya teman-teman. Itu belum sebelumnya gagal. Nah sukses kan di situ. Sama kayak yang di sini. Mungkin kalau pertama kali itu failed. Sebenarnya ada alasannya teman-teman. Nah kalau kalian pingnya dari sini, dari command prompt ini, misal kita ngaping router kan berarti gateway-nya kan. Ping 168.1.1. Nah sebenarnya kalau ini nggak ada request timeout, misal request timeout kan gini kan, misal kita ngaping IP yang nggak ada tuh misal 32 gitu ya. Nah ini kan request timeout nih pasti. Nah kayak gini. Nah ketika ada salah satu request timeout di sela-sela ini tuh yang tampilan di sini tuh bakalan nampilin yaitu apa namanya, fail, nggak sepenuhnya sukses, jadi ditulis fail di sini. Begitulah. Nah untuk cari taunya, misal gini nih, ini kan kita belum konekin nih, pasti nah langsung fail kan, nggak ada kayak prosesnya. Nah misalnya ini ke sini, nah ketika ada kayak in progress itu agak lama, terus tiba-tiba failed, itu belum sebenarnya failed, kalian langsung coba lagi aja, nggak apa-apa. Nah kita lanjut ke untuk mengkonfigurasi si dua router ini biar saling terhubung. Kita pakainya di sini tuh IP sendiri ya untuk konfigurasi si routernya. Jam 2.168.10.10.0 misalnya ya. Nah, di sini kita tarik tengah sini aja, menandakan kalau ini jaringan yang dipakai si router ini. Nah kita masuk sini ke gigabit yang 001 ini. Nah kalian jangan lupa onin. Nah ini kan router A yang sebelah kiri. Nah kita pakai 2.168. Oke.
Oke, di sini kan kita udah udah siapkan IP untuk si routernya kan. Nah, kita hidupin di sini. Nah, karena tadi sempet recordingnya mati, jadi konfigurasinya gini teman-teman. Setelah sudah config sini sama sini, kalian tuh langsung masuk ke gigabit 01 atau yang hubung ke ini, atau yang dipakai ke intinya yang dipakai antara router ke router lah. Nah, gigabit 001 ini kalian hidupin, jangan lupa kalian setting di sini 192.168.10.1, standar masnya 255, ini default aja sama kayak stepnya di sini. Nah, ini juga sama. Nah, ini 10.2. Setelah udah di setting IP-nya, nah kalian tuh buat gini. Nah, kalian ini tuh ngisinya kayak gini. Ini kan router A nih, kita mau hubungin router B ke router A. Maksudnya kita mau hubungin jaringan B itu lewat router B ini kan. Router A kan berhubung dengan router B demi jaringan A bisa connect dengan jaringan B gitu kan. Nah, di sini kita masukin networknya si jaringan B atau 2.0 itu ya. 8.2.0. Subnet masknya kalian isi default sesuai yang kayak ada di sini. Nah, next hop itu apa sih? Next hop itu IP yang dipunya si router B atau routingnya tuh mau lewat mana sih? Nah, gitu. 8.10.2. Nah, kalian nanti klik add aja, nanti bakalan akan ketambah di sini. Kalau kalian ngisinya bener, itu nggak akan ada error ataupun peringatannya. Biasanya kalau peringatannya itu kayak IP-nya sudah digunakan atau invalid atau tabrakan gitulah. Nah, hasilnya kayak gitu. Ini karena udah, biarin aja, nggak usah di add. Nah, sama juga kayak di sini. Nah, di sini nanti berarti kan kita mau hubungin si router B ini tuh ke router A yang punya jaringan A. Pakai jaringan A itu berarti 192.168.1.0. Subnet masknya kita isi default. Nah, next hopnya itu tuh mau lewat router mau lewat mana sih routingnya itu. Nah, sini kan tadi kan IP-nya 22.168.10.1. Maksudnya IP si router A itu berapa sih atau mau lewat mana sih, gitulah. Kalian klik add, nanti bakalan hasilnya kayak gini. Ketambah di network ada sini dan ada feedback IP route di sini. Ini karena aku udah, berarti nggak ada. Nah, kalau udah, nah ini kan failed kan. Kalau failednya tadi kan in progress dulu, terus failed baru failed gitu kan. Ini sebelumnya nggak failed teman-teman. Kalian coba lagi itu. Sukses kan. Failed itu karena apa? Misal nih, aku contoh PC yang belum di ping tadi. Karena gini teman-teman, kalian masuk ke ini, kalian masuk ke command prompt, kalian ping si salah satu dari sana atau dari jaringan ini kan PC B2 nih atau PC yang sini. Nah, kalian mau ping si PC laptop A1 misalnya, atau salah satu jaringan dari situ kan. Intinya yang titik 1 atau antara 2, 3 atau 4 kan. 1, 3. Nah, kenapa failed? Di sini ada satu request timeout, tapi setelahnya dia bakalan berhasil. Kita baca feedbacknya. Paket send atau dikirim 4, receive 3, loss 1, 25% loss. Atau 1 dari 4 itu loss, maka dianggap failed. Padahal yang lainnya sukses. Kalau kita coba lagi, nah 4-4-nya bisa. Kurang lebih seperti itu. Kenapa fail? Pokoknya yang ketika kalian ping itu failed in progress terus failed, tapi in progressnya itu agak lama, ada jeda sebentar, gak langsung yang failed banget gitu. Itu sebenarnya bisa. Router ke router pun bisa. Atau router terus ke PC sini bisa ya. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dua jaringan. Kalau nggak ada salah dalam konfigurasinya harusnya aman sih. Intinya yang perlu diingat,
jaringan A itu ini. Saranku sih kalau kalian ngebuat konfigurasi gini, kalian catat dulu biar enak aja untuk ngelihat ini tuh punya jaringan berapa sih. Nah gini yang perlu diingat, ini yang router yang sebelah sini tuh dia punya jaringan berapa sih, sini juga punya berapa sih. Kalian masukin ke router. Nah untuk menghubungkannya kalian perlu IP atau IP sendiri lagi selain dari dua ini. Nah kalian siapin IP di sini, kalian masukkan ke yang ini. Untuk si router berhubungan kalian siapin IP sendiri. Yang perlu diingat cuma itu sih, jaringan sini, jaringan ini, dan jangan sampai kebalik di ininya. Kalian tuh isinya misal di router A nih, di jaringan yang sebelah sini nih, router A, kalian jangan sampai kebalik untuk masukkan ini, karena ini tuh artinya kalian tuh mau ngerouting IP net jaringan berapa, net masnya berapa, terus lewatnya mana. Jangan sampai kalian isi next hub ini tuh pakai IP nya si router A, tapi kalian isi IP yang mau di routing ini berapa gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Yang perlu diingat cuma itu sih, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi dua router. Thank you.